Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan untuk lah profil ini coy, translate-nya masih translate Cina ya. Jadi misalnya kalau misalnya salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Dan kalau misalnya lah profil durasinya lebih sedikit daripada biasanya, ya tolong dimaklumi juga karena udah mentok sama raunya coy. Jadi kita nyesuaikan sama raunya aja, sama kayak jawaban. Nyesuaikan sama episodenya. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah. Lah profilnya langsung aja gaskan. Review sedikit dari Pak Sumya. Saat ini Lee Seok-gi dan juga Dongli mereka pun cukup terkejut ketika mereka mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata Pak Tua Haji dia pun memberitahukan kepada mereka kalau ternyata usianya udah tidak panjang lagi. Dan di sini Pak Tua Haji dia pun terlihat biasa aja, tapi tidak dengan Dongli. Dia pun terlihat cukup terpukul ketika dia mendengar kalau ternyata usia dari masternya udah tidak lama lagi. Dan untuk Pak Tua Haji, satu-satunya cara agar usianya dapat kembali panjang adalah dengan cara melakukan sebuah penerobosan. Tapi tentunya menerobos dari rank 8 ke rank 9 itu sangat sulit. Bahkan untuk saat ini saja belum ada seorang pun yang dapat melakukannya. Bahkan untuk Soft Dragon belum mencapai rank 9. Dan itu adalah situasinya agak sulit untuk Pak Tua Haji. Dan melihat situasinya agak sedikit sulit juga, di sini Pak Tua Haji dia pun meninggalkan sebuah peninggalan untuk Dongli yang merupakan muridnya, di mana dia memberikan sebuah skill seni bela diri dan juga sebuah item khusus agar Dongli dapat terhindar dari mereka yang ada di rank 8 dan juga mengalahkan rank 8 dalam satu gerakan. Dan ini adalah hadiah terakhir yang diberikan oleh Pak Tua Haji jika dia tidak bisa kembali muncul setelah dia melakukan sebuah pelatihan tertutup untuk dapat mencapai rank 9. Dan untuk Dongli ini adalah kali pertama dirinya berlutut di hadapan orang lain. Dan ini adalah sebuah persembahan kepada Dongli, kepada masternya, ketika dia menganggap masternya ini sebagai master sejatinya. Karena sebelumnya ketika Dongli dia diangkat murid dari Pak Tua Haji, Dongli nggak pernah berlutut. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun tidak merasa terbebani dan juga merasa lega dan juga bangga ketika dia memiliki murid yang sangat luar biasa seperti Dongli. Sedangkan di sisi lainnya, kini beberapa waktu kemudian pada malam harinya, Nona Xian bersama dengan Lee Seok-gi mereka pun membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Tua Haji. Dan di sini Nona Xian dia pun memberitahukan kepada Lee Seok-gi tentang kondisi adiknya yang saat ini benar-benar drop ketika dia mendapatkan kabar kalau masternya usianya udah tidak panjang lagi. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun memahami itu semua. Begitu juga dengan Hitting, murid dari Lee Seok-gi juga sama. Saat ini kondisinya juga enggak baik-baik saja karena saat ini dia juga belum terbangkitkan setelah Lee Seok-gi membantu dirinya mengembangkan domain yang dia miliki. Dan untuk Nona Xian dia juga sedikit khawatir dengan kondisi dari Pak Tua Haji dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Pak Tua Haji yang merupakan rival dari Soft Dragon juga harus mengalami situasi yang pelik seperti ini. Dan itu adalah sesuatu yang agak sedikit disayangkan bagi Nona Xian. Tapi untuk Lee Seok-gi, dia juga nggak tahu apakah Pak Tua Haji di kemudian hari dia dapat mencapai rank 9 ataupun tidak. Dan mungkin saja jika dia mencapai rank 9, kita bisa melihatnya lagi. Dan jika tidak, maka ya semua akan berakhir. Ujar dari Lee Seok-gi. Tapi untuk Nona Xian, kau mengatakan kalau sepertinya itu mudah sekali. Padahal sejatinya untuk mencapai rank 9 itu sungguh sangat sulit. Bahkan Pak Tua Haji dia telah stagnan selama beberapa dekade untuk mencapai rank 9. Dan ini peluangnya sangat tipis, ujar dari Nona Xian. Dan untuk Lee Seok-gi, ya dia pun memahami itu semua. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga agak sedikit bingung kenapa tidak ada seorang pun yang mencapai rank 9. Padahal di zaman kuno mencapai rank 9 itu adalah hal yang biasa-biasa aja. 10.000 tahun lalu banyak sekali kultivator yang mencapai rank 9. Tapi kenapa tidak ada untuk kultivator saat ini? Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga berpikir kalau 10.000 tahun lalu mereka mencapai rank 9 adalah hal yang biasa. Lantas bagaimana jika puluhan ribu tahun lalu ataupun ratusan ribu tahun lalu, bagaimana dengan kultivator yang ada di zaman itu? Apakah mereka ada di rank 9 ke atas atau rank 9 jangan-jangan itu hanyalah sebuah rank awal dari setiap kultivator yang ada di zaman itu? Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat Nona Xian dia pun shock. Di sini Nona Xian dia tidak pernah menyangka kalau ternyata rank 9 akan dianggap sebagai rank dasar oleh Lee Seok-gi. Bukankah ini adalah sesuatu yang berlebihan? Ujar dari Nona Xian. Tapi untuk Lee Seok-gi, entahlah. Aku juga tidak tahu, kan aku cuman nebak-nebak doang. Ujar dari Lee Seok-gi. Karena sejatinya dulu ketika aku masih menjadi seorang player, ya aku nggak tahu juga. Karena ketika aku login di kala itu, versi game ini cuma ada di versi 1.0. Jadi ya aku nggak tahu juga. Dan yang aku tahu cuman ya 4 MC dunia inilah, si Yue dan juga Kian serta 2 orang lainnya lagi. Cuma itulah yang aku tahu di kala itu. Dan untuk
Ya, zaman-zaman kuno aku pun nggak tahu juga. Ucap dari Lu Xiaoqi karena dia juga memang ya nggak tahu jadi ya sudahlah pikir dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Lu Xiaoqi dia juga berpikir kalau seharusnya forum para player yang ada di dunia Tian Xuan harusnya mulai berkembang dan harusnya forum itu dapat memberikan banyak informasi tentang dunia ini. Pikir dari Lu Xiaoqi yang berencana untuk mendapatkan informasi berbagai macam informasi dan juga skill-skill rahasia serta ya barang-barang berharga dari para player-player tentang informasi yang mereka taruh di dalam forum. Pikir dari Lu Xiaoqi dan untuk mendapatkan skill-skill yang berharga, ya Lu Xiaoqi akan menggunakan Meng Dongfang karena sejatinya Meng Dongfang dia memiliki luck yang ada di poin 10 yang artinya dia bocah sangat beruntung. Tapi ya sudahlah, nggak perlu dipikirkan lagi. Dan kini Lu Xiaoqi dia pun bertanya kepada Nona Xian tentang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya ketika mereka mengalahkan para kultivator iblis itu. Dan kenapa cuma ada tersisa 3 dan yang 4-nya lagi mana? Tanya dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Nona Xian dia pun mengatakan kalau mereka cuma menghadapi 3 kultivator iblis aja karena yang lainnya kabur. Mereka semua melarikan diri. Dan aku pikir mereka semua kabur karena penghalang yang ada di tempat ini sungguh sangat mengerikan hingga membuat mereka semua ketakutan. Ucap dari Nona Xian yang hal itu pun diwajarkan juga oleh Lu Xiaoqi karena mau bagaimanapun penghalang yang dibangun oleh Dong Li sungguh sangat luar biasa. Ya dari Lu Xiaoqi. Tapi di sini Nona Xian dia pun juga mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi yang agak sedikit unik karena ketika dia sedang menghadapi seorang kultivator iblis ternyata ada seorang kultivator iblis lainnya pula yang datang menggantikan sosok yang akan dia lawan di kala itu dan orang itu juga menyebutkan namamu. Ucap dari Nona Xian yang membuat Lu Xiaoqi, benarkah apa yang disebutkan? Ya dari Lu Xiaoqi. Dan di sini Nona Xian dia pun mengatakan kalau dia bertemu dengan seorang kultivator yang asetnya pala tuyulnya gede banget. Dan dia juga mengatakan kalau Lu Xiaoqi telah mengambil 3 muridnya. Maka dari itulah dia pun berniat untuk dapat membalaskan Lu Xiaoqi cepat atau lambat. Dia pasti akan menemui Lu Xiaoqi. Tapi ketika aku ingin melawannya, orang itu dia memutuskan untuk pergi dan digantikan oleh orang lain. Dan dia juga pergi karena dia tahu kalau saat ini kondisinya tidak diuntungkan untuk dirinya. Tapi yang menarik perhatian adalah kultivator iblis itu dia pun mengatakan kalau dia sebagai seorang kultivator iblis dia juga mempelajari teknik penyulingan yang artinya dia bukanlah orang biasa. Pikir dari Nona Xian. Dan itulah yang aku kedengar. Dan itu jelas menotis bagi Nona Xian bagaimana mungkin seorang kultivator iblis tertarik dengan penyulingan item-item. Dan setelahnya Nona Xian dia pun melawan kultivator iblis pengganti dari sosok yang tadi. Dan yang berakhir ya Nona Xian memenangkan pertandingan itu. Ucap dari Nona Xian. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Nona Xian tentunya menotis bagi Lu Xiaoqi. Bagaimana mungkin ada seorang kultivator iblis yang tertarik dengan teknik penyulingan. Dan ini adalah situasi yang agak sedikit agak familiar. Pikir dari Lu Xiaoqi karena seharusnya para kultivator iblis mereka tidak mungkin tertarik dengan teknik penyulingan. Dan itu membuat Lu Xiaoqi dia pun teringat dengan ucapan yang diberikan oleh Bibi Ning beberapa waktu lalu kalau ternyata master dari Bibi Ning telah kalah dari seorang kultivator iblis. Dan jika tebakanku benar harusnya kultivator iblis itu adalah musuh bebuyutan dari Bibi Ning. Pikir dari Lu Xiaoqi. Namun di sini untuk Nona Xian dia pun bertanya kepada Lu Xiaoqi tentang musuh yang telah diambil oleh Lu Xiaoqi dari kultivator iblis itu. Dan dia pun bertanya 3 orang itu apakah Lu Xiaoqi mengenalnya. Dan untuk Lu Xiaoqi mana aing tahu karena yang aing lawan itu banyak, cuma 3 orang yang nggak inget dong. Ucap dari Lu Xiaoqi yang membuat Nona Xian ya wajar aja sih. Ya memang betul ucap dari Nona Xian juga. Tapi di sini Nona Xian dia pun juga bertanya kepada Lu Xiaoqi. Sebelumnya Lu Xiaoqi mengatakan ketika dia membantu hitting dia mendapatkan sebuah efek balik. Namun berkat bantuan dari Pak Tuaji apakah semuanya dalam kondisi baik-baik saja? Ucap dari Nona Xian. Tapi hal itu pun tidak dijawab oleh Lu Xiaoqi. Justru di sini Lu Xiaoqi dia pun menunjukkan sebuah bekas luka yang ada bersama dengan dirinya yang membuat Nona Xian dia pun shock. Dia pun terkejut ketika Lu Xiaoqi ternyata memiliki sebuah bekas luka ketika dia mencoba untuk dapat membantu hitting. Dan untuk Lu Xiaoqi ya inilah efek baliknya. Ucap dari Lu Xiaoqi. Dan di sini Lu Xiaoqi dia juga mengatakan kalau saat ini tingkat level yang dia miliki juga drop alias turun 5 level ketika dia membantu hitting. Dan selain itu kehilangan 5 level Lu Xiaoqi dia juga tidak bisa menggunakan domainnya untuk sementara waktu. Ucap dari Lu Xiaoqi karena memang ketika Lu Xiaoqi membantu hitting dia mendapatkan sebuah 3 peringatan dari sebuah sistem kalau Lu Xiaoqi akan bisa mendapatkan sebuah resiko-resiko yang cukup berbahaya untuk dirinya sendiri ketika dia mencoba untuk dapat menghidupkan memberikan jiwa hidup di dalam sebuah
domain kegelapan. Dan ini adalah bayaran yang memang harus dibayar oleh Lee Seok-gi ketika dia ingin membantu Hae-Ting di kala itu. Dan itu membuat Nona Xian tentunya sungguh khawatir ketika dia mendengar kondisi dari Lee Seok-gi yang enggak baik-baik saja. Dan karena tahu Lee Seok-gi saat ini dalam kondisi yang terluka, membuat Nona Xian dia pun memutuskan untuk mengangkat Lee Seok-gi dan merawatnya secara langsung, yang tentunya hal ini mengejutkan bagi Lee Seok-gi. Gadis imut ini ternyata kuat seperti ini. Waduh. Karena memang udah lama Nona Xian gak pernah menunjukkan kekuatannya. Waduh. Dan setelahnya kini Lee Seok-gi dan juga Nona Xian mereka pun beristirahat sejenak. Waduh. Maklum ya coy ya, translate Cina nih repot juga coy. Gua soalnya tag langsung. Oke. Next. Dan kini ketika Lee Seok-gi dia sedang tertidur, ternyata dia pun bermimpi. Dan ketika dia bermimpi, dia pun melihat ada seorang kultivator yang ada di depannya, di mana kultivator itu dia memiliki aura yang sangat-sangat kelam dan juga jahat, yang membuat Lee Seok-gi, "Hei, apa ini? Ada di mana aku?" pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ketika Lee Seok-gi dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang berasal dari kultivator iblis yang ada di depannya, dia pun berpikir kalau sepertinya, ini mimpi kah? Pikir dari Lee Seok-gi. Dan karena tahu ini adalah semua mimpi, di sini Lee Seok-gi dia pun nggak ambil pusing. Ya udah, duduk aja, kan cuma mimpi, ngapain dipikirin? Pikir dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga bertemu dengan seorang kultivator iblis yang ternyata saat ini dia pun tahu apa yang ada di dalam pikiran dari Lee Seok-gi. Dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah awal, bukanlah akhir dari segalanya. Dan dia adalah sosok yang sangat-sangat kuat. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi jadi, apa ini maksudnya? Dan di sini Lee Seok-gi dia juga sedikit ternotis ketika dia melihat seorang demonic beast yang sangat-sangat besar dan juga kuat tentunya. Dan ini adalah demonic beast tipe naga. Dan di sini demonic beast ini sungguh sangat kuat dan dia benar-benar memancarkan energi yang sangat luar biasa kepada Lee Seok-gi. Energi yang sangat mendominasi yang membuat Lee Seok-gi dia pun agak sedikit ternotis tentunya. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau demonic beast ini dia memiliki aura permusuhan kepada dirinya. Dan dia juga menganggap kalau Lee Seok-gi adalah manusia yang tidak layak untuk dapat melihat sosoknya yang agung itu. Hingga membuat Lee Seok-gi dia pun tersentak dari mimpinya. Lah cuman mimpi bah, pikir dari Lee Seok-gi. Apakah ini cuma mimpi kah? Tapi uniknya di sini ketika Lee Seok-gi dia terbangkitkan ataupun terbangun dari mimpinya, di sini dia pun sedikit ternotis ketika respon dari sistem yang kiting memberikan sebuah notifikasi kalau Lee Seok-gi bisa mendapatkan sedikit informasi dari mimpi yang telah dia dapatkan tadi. Dan itu jelas membuat Lee Seok-gi jadi sedikit, benarkah? Ada infonya kah? Pikir dari Lee Seok-gi yang gak menyangka kalau ternyata mimpinya itu merespon sistem untuk memberikan sebuah informasi tambahan tentang misteri dunia Tian Xuan. Dan informasi apa yang akan didapatkan oleh Lee Seok-gi dari sistem akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena memang udah mentok, udah mirip sama jawaban. Jadi ya durasinya sedikit karena mentok coy. Waduh, kayak mana ya? Kayak mana lagi? Next di hari Selasa untuk love profile-nya kita lanjutkan. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Next, Dragon Master.